Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahman Alfaris Baraja dengan NIM 21101200002. Izinkan saya pada tanggal 13 Oktober 2023 ini akan mempresentasikan asesmen satu saya pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Langsung saja, yang pertama kita akan ke daftar bahasan. Yang pertama ada siklus pengembangan software. Kedua, ada alasan pemakaian metode Agile dalam pengembangan software tim 2 RPL. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Yang keempat, yang terakhir adalah cara melakukan studi kelayakan berdasarkan sisi teknis, ekonomi, dan organisasi. Baik. Yang pertama, siklus pengembangan software. Seperti yang mungkin kita semua sudah ketahui ya, siklus pengembangan software bisa dilihat di sini ada 4. Yang pertama ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada design, yang terakhir ada implementation gitu. Oke, kemudian penjelasannya adalah seperti ini. Planning, ini penjelasan singkatnya ya. Tahap planning itu adalah tahap di mana kita menentukan tujuan proyek atau project goals, kebutuhan, kendalanya, dan sumber dayanya. Ini biasanya tahap planning ini dilakukan bersama klien gitu. Contoh kalau misalkan kita perusahaan, kita meeting dulu bersama klien, apa yang klien itu minta gitu. Contohnya kayak kayak aplikasi untuk e-banking gitu, e-banking atau ya mobile banking gitu. Apa fitur-fiturnya, apa project goals-nya, membuat aplikasi yang apa, premisnya gitu-gitu. Keamanannya kayak apa, kebutuhan keamanannya kayak apa, kendalanya kayak apa, dan sumber dayanya pun kayak apa, kayak gitu. Jadi itu di semua kita informasi terkait project itu kita gali di situ ya. Dan eh, pentingnya juga untuk di tahap planning ini untuk tidak melakukan miskomunikasi gitu. Takutnya kalau ada miskomunikasi, alhasil nanti yang di planning oleh sama klien itu beda di hasil akhirnya kayak gitu. Itu di tahap planning. Yang kedua ada tahap analisis ya. Tahap analisis adalah tahap untuk memahami dan menganalisis kebutuhan secara detail. Artinya apa? Jadi kebutuhan-kebutuhan yang udah diminta sama klien tadinya yang udah dicatat dari permintaan klien di tahap planning, itu kita analisis lagi apakah ini bisa, apakah ini memungkinkan, apakah ini relevan, apakah ini tidak relevan, kalau memang relevan ini ditaruh di mana, dan lain-lain, seperti itu. Nah, itu tahap analisis, kemudian kita berlanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap desain. Tahap desain adalah tahap untuk membuat cetak biru atau blueprint atau arsitektur software berdasarkan kebutuhan software gitu ya. Jadi bisa dibilang ini kita ngebuat mock up atau kita ngebuat apa namanya? Kita ngebuat inilah blueprint gitu ya. Kayak gitu. Jadi apa namanya sih? Purwarupa prototype. Kita ngebuat prototype itu di tahap desain gitu. Nah, jadi kita buat desainnya dulu. Apa namanya? Kita buat desainnya mungkin dari tahap desainer-desainer ini mereka yang ngebuat nih prototype-nya jadinya kayak apa. Di sini UX-nya main, user experience-nya main gitu ya. Dimana diminta pastinya user interface dan user experience-nya itu yang paling membuat pemakai itu nyaman seperti itu. Jadi di sini nih di tahap desain. Kemudian terakhir di tahap implementation itu adalah tahap di mana kita ngubah yang tadinya desain mockup atau desain prototype itu menjadi codingan yang beneran ya gitu, yang beneran bisa executable-nya, run filenya gitu, beneran jadi aplikasi yang jadi seperti itu. Jadi kayak gini, ini adalah 4 tahap utama dalam SDLC gitu. Apa namanya? Software Development Lifecycle, siklus pengembangan software gitu. Jadi itulah tadi terkait SDLC atau siklus pengembangan software seperti itu. Oke. Yang kedua adalah alasan pemakaian metode Agile dalam pengembangan software tim 2. Oke. Ada beberapa alasan mengapa tim kami menggunakan metode Agile dalam pengembangan software. Oke, sebelumnya mungkin saya akan sedikit menjabarkan apa yang saya pahami terkait pengembangan software gitu ya. Salah satu titik utama metode Agile dalam pengembangan software adalah eh, di mana metode Agile ini sangat-sangat melibatkan pelanggan gitu. Jadi artinya apa? Karena pelanggan sangat dilibatkan, otomatis nanti proyek hasilnya adalah bisa dibilang lebih
sesuai sama permintaan pelanggan gitu. Jadi pelanggan pun ikut andil aktif dalam pengembangan softwarenya seperti itu. Jadi itu intinya gitu ya metode agile ini gitu. Nah, alhasil alasan kita menggunakan metode agile ini adalah yang pertama tadi yang saya sudah sebutkan keterlibatan pelanggan gitu ya. Yang kedua respon cepat terhadap perubahan. Artinya apa? Maksudnya karena gimana ya? Karena kita semua satu tim gitu ya, metode agile ini dirancang untuk merespons perubahan secara cepat gitu. Artinya bisa langsung sesuai, bisa langsung beradaptasi kalau misalkan memang ada perubahan rencana gitu. Oke, lanjut. Ini untuk bahasan kedua gitu ya. Ini juga yang ketiganya nih pengembangan iteratif dan inkremental. Pendekatan iteratif dalam Agile memungkinkan pekerjaan untuk dilakukan dalam potongan-potongan kecil. Artinya eh, apa namanya? Bisa dibilang ini kita apa project ini kita bagi-bagi dalam bagian-bagian kecil, otomatis nanti penyelesaiannya lebih mudah gitu. Artinya lebih fleksibel untuk bisa dikembangkan secara bertahap. Jadi nggak langsung jadi, artinya dikembangin secara bertahap gitu. Nggak langsung produk benar-benar jadi, mungkin ada prototipe satu, dua, tiga, dan lain-lain seperti itu. Terus yang terakhir adalah pengembangannya berfokus pada nilai atau value driven. Agile mendorong pengembangan fitur atau fungsi yang memberikan nilai bisnis tertinggi terlebih dahulu. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan manfaat sejak awal pengembangan. Seperti itu. Oke, itu untuk bahasan nomor 2. Berlanjut ke pembahasan nomor 3, pentingnya studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Studi kelayakan membantu dalam menilai ketersediaan teknologi yang diperlukan untuk proyek. Ini mencakup penilaian terhadap infrastruktur teknis yang ada, keahlian tim, dan kemampuan teknologi yang ada yang akan digunakan. Yang kedua, studi kelayakan memungkinkan identifikasi awal terhadap potensi hambatan yang dapat mempengaruhi implementasi software. Dan yang terakhir adalah hasil studi kelayakan memberikan dasar yang solid untuk pengambilan keputusan. Artinya, kalau saya mencoba simpulkan dari bahasan nomor 3 ini, jadi sebelum kita mengembangkan software, ada baiknya kita membuat studi kelayakan yang gunanya itu apa? Gunanya adalah untuk menguji apakah benar-benar proyek yang akan kita kembangkan ini, software yang akan kita kembangkan ini, apakah ini benar-benar relevan. Dan bahan pertimbangannya itu dilihat dari segala arah gitu. Dari arah teknis, organisasi, keuangan, dan lain-lain. Apakah ini proyek nguntungin kita? Ataukah apakah ini worth it waktu kita? Itu semuanya ada di studi kelayakan seperti itu. Apakah SDM kita cukup untuk bisa mengerjakan proyek ini seperti itu. Itu biasanya ujung-ujungnya buat jadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya seperti itu. Oke, oke ini untuk bahasan ketiga dan terakhir bahasan keempat, cara melakukan studi kelayakan berdasarkan sisi teknis, ekonomi dan organisasi dengan contoh sesuai studi kasus masing-masing. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin menjabarkan atau menjelaskan sebetulnya tim 2 ini bekerja sama dengan siapa dalam pengembangan software. Nah, tim 2 bekerja sama dengan perusahaan atau bisa dibilang restoran ya, coffee shop bernama Lare Coffee yang ada di Kalisari, Cijantung, Jakarta Timur. Seperti itu. Nah, Lare Coffee ini eh, kebutuhan mereka itu adalah website atau bisa dibilang ya website untuk ini perekapan inventory untuk stok opname gitu. Misalnya ntar ini barang-barangnya apa, stoknya berapa gitu. Ntar kalau misalkan ada stok masuk atau stok yang dipakai, itu bisa langsung real time kita manipulasi datanya gitu. Kita update data. Artinya apa? Kalau misalkan kayak gitu kan berarti secara real time dan online gitu. Bisa diakses dari device manapun dan dimanapun gitu. Itu yang premis dari proyeknya seperti itu. Nah, langkah-langkah melakukan kita lanjut ke langkah-langkah melakukan studi kelayakan. Yang pertama kita identifikasi kebutuhan teknis, yang kedua evaluasi teknologi yang akan digunakan, yang ketiga penilaian pengembalian investasi atau ROI, ada break even point juga, terus ada keuntungan juga, gitu-gitu sih sebetulnya. Terus yang keempat ada evaluasi opsi pembiayaan, seperti itu. Kemudian 5 penilaian keterlibatan dan dukungan manajemen. Ini untuk organisasi ya, yang 5 sama 6. Dan yang terakhir adalah analisis dampak proyek terhadap struktur organisasi. Nah, jika kita relatekan atau jika kita hubungkan dengan studi kasus tim 2,
Yang pertama identifikasi kebutuhan teknis itu sebetulnya perlu di apa sih, perlu untuk apa, perlu di device mana, seperti itu. Device mana yang bisa akses, gitu. Terus evaluasi teknologi yang akan digunakan juga itu, sorry, kebutuhan teknis terbalik, yang tadi itu device mana yang bisa akses itu, evaluasi teknologi yang akan digunakan. Kemudian untuk kebutuhan teknis itu, fitur-fitur yang diminta itu apa, seperti itu. Fitur untuk update barang, nama barang, karakteristik barang, seperti itu. Stoknya pastinya ya, untuk manipulasi stok dan lain-lain. Evaluasi opsi pembiayaan dan ROI ini masih kita kembangkan jujur karena memang kita juga masih belum sedalam itu. Terus untuk 5 dan 6 ini kita mengevaluasi nih apakah ini cocok dengan SDM kita, apakah SDM kita cukup untuk ngerjain proyek ini seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk apa relate-nya atau penghubungan dengan tim duanya berdasarkan studi kasus tim duanya seperti itu sih untuk melakukan studi kelayakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya dalam presentasi ini saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.